Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Kurang lebih artinya, tidaklah seorang kaum, tidaklah suatu kaum, kurang lebih seperti inilah. Kaum berarti kumpulan beberapa orang. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu masjid dari beberapa masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kaum di dalam masjid tersebut mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum tersebut, orang-orang tersebut yang ada di dalam masjid-masjid Allah yang mempelajari ilmu Allah, nazalat alaihimus sakinah, akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jiwanya, akan diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jiwanya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini termasuk apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari kita yang kumpul di sini, jiwa kita ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di luar sana orang mencari ketentraman, mencari kedamaian dengan berbagai macam cara, dengan mengeluarkan banyak biaya. Namun resep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkumpul di masjid-masjid Allah, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan ketentraman dalam hatinya, kedamaian dalam jiwanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, akan diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala
akan Allah berikan kepada orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid Allah, yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Dan sungguh hari ini adalah hari istimewa, di mana tepat pada 15 Sya'ban. Dalam satu riwayat, bulan Sya'ban itu bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang diistimewakan, dan paling utamanya Sya'ban adalah nisfu, separuhnya, berarti tanggal 15 ini. Subhanallah, alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid-masjid Allah, dan itu tepat pada tanggal 15 Sya'ban. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mau berkumpul di masjid-masjid Allah dan mempelajari ilmu Allah sehingga bertambah ilmunya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang-orang tersebut kumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, zakarahumullahu fi man iddahu, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut satu persatu semua yang hadir di masjid tersebut. Satu persatu dari kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fi man indahu. Di depan siapa? Para malaikat yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir di majelis, hadir di masjid-masjidku. Subhanallah. Kalau kemarin penjelasan tentang keutamaan bulan Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal kita dihaturkan, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus dalam bab ta'lim, keistimewaan, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau mencari ilmu di masjid-masjid Allah, bukan malaikat yang menyebut-nyebut, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzakarahumullahu fi man indahu." Di depan malaikat Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita dan kedua orang tua kita, dibanggakan di hadapan malaikat. Itu adalah keistimewaan, keutamaan orang-orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mencari ilmu di luar masjid Allah tidak boleh, bukan. Akan tetapi paling utama, paling afdol tempat mencari ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada para sahabat, di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mohon izin untuk memperpanjang waktu, karena mengingat ini adalah hari istimewa 15 Sya'ban yang paling mulia dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hitungan hari di bulan Sya'ban mulai 1 sampai akhir Sya'ban, paling mulianya adalah
pada waktu tanggal 15 dan malamnya adalah nisfu Sya'ban, tadi malam. Di sini kami akan mengajak panjenengan sedaya membicarakan tentang keutamaan duduk di tempat sholat ba'da sholati subhi wal asri, setelah sholat subuh dan sholat asar. Amalan ini ringan, mudah, akan tetapi pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallal fajr lam yakum min majlisi hatta tumkinahu shalah. Man shallal subha summa jalasa fi majlisi hatta tumkinahu shalah kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalatain." Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti kita saat ini, kemudian dia tidak beranjak, tidak keluar dari tempat sholatnya, artinya tidak keluar dari masjid ini, sampai kapan? Hatta tumkinahus sholah, sampai memungkinkan sholat sunnah 2 rakaat. Kapan itu? Munculnya matahari, waktunya isyraq, berarti 5:30. Sanggup Pak, Ibu sampai 5:30 ngamalkan hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mengingat hari ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa, hari yang paling utama di bulan Sya'ban. Kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalatain. Maka duduknya orang yang sholat berjamaah kemudian ia tidak keluar dari masjid itu sampai isyraq 5:30 nanti, yang mendapatkan pahala haji dan umroh mutaqabbalataini, yang diterima hajinya oleh Allah, yang diterima umrohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata para ulama, ini adalah umroh dan hajinya orang-orang fakir. Haji dan umrohnya orang-orang yang tidak punya harta untuk berangkat ke Baitullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min ba'di salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Terusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dudukku di masjid setelah salat berjamaah subuh, menunggu sampai matahari muncul dan mengerjakan 2 rakaat isyraq atau 2 rakaat awal duha, itu lebih aku cintai daripada membebaskan 4 budak, yang mana 4 budak itu keturunan dari Nabi Ismail. Masya Allah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan yang seharusnya kita perjuangkan, amalan yang mestinya kita istiqomahkan. Di antaranya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada fi musallahu hina yatansarifu min salati subhi hatta yusabbiha rak'atid duha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat aktsara min zabadil bahri. Barang siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat jamaah subuh, kemudian yang menunggu sampai tibanya waktu sholat duha,
maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat aktsara min zabadil bahri, sekalipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Wa min dzalik, di antara keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya orang yang mau duduk bersabar sampai isyraq yastahiqqu dukhulal jannah, maka berhak bagi orang tersebut untuk masuk surga. Masya Allah. Bima jaa fil hadis, sebagaimana yang terdapat penjelasan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla salatal fajri, barang siapa yang salat fajar. Subuh bisa dalam hadis dan dalam Quran ada kata lain, yaitu bahasanya fajar, salat fajar. Yang dimaksud salat fajar di sini adalah salat subuh. Barang siapa yang salat fajar, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syamsu, sampai munculnya matahari, wajabat lahul jannah, maka wajib ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalik annahu la tamussu jildahun nar, dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajr, barang siapa yang salat subuh tsumma dzakarallah, kemudian ia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai munculnya matahari, tsumma shalla raka'ataini au arba'a raka'atin, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat pertama salat isyraq, 2 rakaat setelahnya salat duha. Lam tamussa jildahun nar, maka kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa min dzalik annahu la yaqumu min musalla illa wa sa'ifahu naqiyatun qad ghafarallahu lah. Ada penjelasan lagi bahwasannya orang yang mengistiqomahkan salat isyraq, dan salat isyraq itu beda dengan salat duha, beda tipis. Waktunya sama, isyraq adalah awal salat duha. Namun salat isyraq itu hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang tidak keluar dari tempat salatnya setelah jamaah subuh. Ketika kita sudah keluar dari masjid ini, maka itu namanya bukan isyraq lagi, itu salat duha. Ruwiya an Amrah radhiyallahu anha qalat sami'tu ummul mu'minin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal fajr aw al-ghadah faq'ada fi maq'adihi falam yalghu bi syai'in min amri dunya wa yadhkurullah hatta yusalli ad-duha 4 raka'atin kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuhu la dzamba lahu. Ketika seseorang mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diam, hanya iktikaf saja, namun kata-kata yang keluar dari lisannya sama sekali tidak membahas tentang urusan dunia. Ia berzikir pada Allah atau diam, namun tidak membicarakan urusan dunia. Kemudian setelah waktu duha itu muncul, ia mengerjakan 4 rakaat. Kharaja min dunubihi, maka dosa-dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayauma waladatuhum la dzambalahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia seperti hari pada waktu dilahirkan dari rahim ibunya, la dzambalahu, sama sekali tidak mempunyai dosa. Masya Allah. Wa min dzalik annahu
yanalu minats thawabi aksar wa a'dam mimma yanalu minal a'da. Di antara keutamaan, keistimewaan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjaga keistiqomahan salat isyraq, yang mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terlintaskan dalam pikirannya. Anna man qala fi dubri salatil fajri. Kemudian di sini penjelasannya disambung, anna man qala, sesungguhnya seorang yang membaca fi duburi salatil fajri, setelah salat subuh, wa huwa sanin rijlaihi, dan dia masih dalam posisi belum melipat kakinya, masih dalam posisi duduk tahiyat akhir, qabla ayatakallama, belum ngomong apapun, posisi tahiyat akhir, duduknya belum berubah. Setelah salam ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marrat, 10 kali. Kataballahu lahu asra hasanat. Pertama, ia mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ha'anhu asra sayyi'at. Yang kedua, 10 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'alahu asra darajat. Yang ketiga, derajatnya ditinggikan 10 tingkat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yambugh li dzambin ayyudrika fi dzalikal yaum wa kana yaumau dzalika kullu fi hirzin min kulli makruh. Yang keempat, pada hari itu ia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala min kulli makruhin, dari segala sesuatu yang dia takutkan, dari segala sesuatu yang ia khawatirkan, dari segala sesuatu yang ia tidak inginkan. Wa khurisa minasyaiton. Yang kelima, dijaga dari setan. Walam yambugh li dzambin ayyudrika fi dzalikal yaum illa syirku billahi ta'ala. Dan ini yang menarik. Dan tidak ada dosa yang ditimpakan kepadanya fi dzalikal yaum, di waktu itu. Tidak ada dosa yang ditimpakan oleh Allah di hari itu illa syirku billahi ta'ala, kecuali ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ketika seseorang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir setelah subuh, maka sehari penuh mulai subuh sampai maghrib ia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Min kulli makruhin, dari segala sesuatu yang dia takutkan, dari segala sesuatu yang dia tidak inginkan, dari segala sesuatu yang dia benci, dan tidak ditimpakan dosa kepadanya pada hari itu. Artinya apa? Artinya kok ternyata dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai besok kok belum taubat, maka baru ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah anna man qala hadza dzikru asyra marrat ba'dal maghrib. Dalam satu riwayat, siapa yang membaca zikir ini setelah maghrib, ba'atsallahu lahu maslahah yahfadunahu minasyaitani hatta yusbihah. Maka Allah mengutus malaikat yahfadunahu minasyaiton, yang mana malaikat tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang tersebut minasyaiton, dari setan, hatta yusbiha, sampai subuh.
Kalau baca subuh berarti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib. Kalau baca maghrib dijaga oleh Allah sampai subuh. Dan ini hadisnya sahih pada hadirin. Bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah. Oleh sebab itu eman-eman kalau tidak dilakukan. Mungkin imam karena sang pemimpin dalam sebuah jamaah perlu kiranya mengamalkan ini agar makmumnya juga ikutan. Wa kana law bi kulli marrati itqu raqabah min waladi Ismail. Dalam riwayat lain, setiap satu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti besarnya pahala membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Masya Allah. Nah 10 satu kali membebaskan budak 4. 10 kali berarti berapa? Masya Allah. Oleh sebab itu dikatakan tadi, orang yang membaca ini maka balasannya tidak pernah terlintaskan dalam pikiran kita. Di sini ada penjelasan wa hadhil ahadits tufidu anna barakata hadha dzikr yanaluhal muslim bi syarti ayyatiya bihi ba'da salati subh wal maghrib mubasyarah. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya keberkahan daripada membaca zikir ini akan didapat oleh seorang muslim dengan syarat ia menunaikannya setelah subuh dan setelah maghrib mubasyaratan, secara langsung. Artinya ketika setelah salam, sebelum baca apapun, bacalah doa wirid ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa idza ata bihadhihi syurut fa inna Allah ta'ala takaffala lahu ayyu'tihi sab'a fawaid. Dan seorang muslim ketika mengamalkan ini sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan mendapatkan sab'a fawaid, akan mendapatkan 7 faidah. Awalan, kitabatu hasanatin, ditulisnya 10 kebaikan. Sanian yang kedua, mamhu sayyiatin, dihapusnya kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan. Salisan, ziyadatu darajatin, ditinggikan derajatnya 10 tingkat mendekati Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, yang keempat, thawabul aitqi, diberi pahala seperti pahalanya membebaskan budak. Khamisan, al-hifdzu minasyaiton, yang kelima dijaga dari setan. Sadisan, yang keenam, as-salamatu minal masaib, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah yang Allah turunkan di hari itu. Masya Allah. Sabi'an, at-tanqiyatu minal uyub wan najatu minal adab, yang ketujuh diselamatkan dari aib-aib dan diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setiap manusia pasti punya aib. Setiap orang pernah berbuat maksiat dan itu bisa menjadi aib ketika dilihat orang. Namun orang yang mengamalkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, setelah subuh maka dia dijaga
aibnya akan ditutupi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib. Ketika dia baca maghrib, maka ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya tidak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Falladhi yuhafidhu ala qiraati hadzal wirdi kulla yaum. Kemudian orang yang menjaga, yang mengistiqomahkan wirid ini setiap hari, yataqarramullahu alaihi biziyadati hasanatin mudha'afah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izalati sayyi'atin mahiqah, dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Wa tahassuni minal masa'ib, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah dunia. Wa wuqiya syarrul hawadis, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejadian-kejadian yang dia takutkan, dari kejadian-kejadian yang buruk, dari kejadian-kejadian yang ia khawatirkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kami dengar dari guru kami, katanya, khudil at-tawakkal khudil asbab, khudil asbab wa tawakkal. Ambillah sebabnya, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca wirid ini kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah termasuk orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'ida anil makarihi wal wasawisil khannas, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makarih, kesulitan-kesulitan, ketakutan-ketakutan, wal wasawisil khannas, dan bisikan-bisikan setan. Fala yajidu syaitan lahu fursah yuwihi wa yudilluh. Dan di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi ruang, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi fursah, ruang bagi setan untuk menjerumuskan orang tersebut. Hadza ila salamati min kulli dzambi muddata yaumi. Dan ini adalah sesuatu yang menyelamatkan orang tersebut dari segala dosa-dosa yang akan terjadi di hari itu. Berkah daripada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir, wa min dzalik anna man qala ba'dal fajri salasa marrat wa ba'dal asri salasa marrat. Di antara keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membaca istighfar setelah subuh 3 kali dan setelah asyar 3 kali. Dan sigat istighfar tersebut adalah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kufirat lahu anhu dunubuhu wa in kanat misla zabadil qad. Ketika seseorang setelah subuh dan setelah asar membaca istighfar ini, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufirat anhu dunubuhu, dosa-dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bacaan
zikir yang dibaca setelah subuh dan setelah maghrib yang bisa menjadi pelindung diri kita dari segala sesuatu yang kita takutkan. Dan amalan yang ringan namun pahalanya luar biasa, mengalahkan dunia dan seisinya, bahkan pahalanya sama dengan haji dan umroh. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamatan tamatan tamatan, sempurna sempurna sampai 3 kali. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar duduk di tempat sholatnya sampai waktu isyraq tiba. Kemudian ia mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat, maka ditulis sebagaimana pahalanya orang-orang haji dan umroh. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa rud 'anna. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fatim wa kama adamta fala taslub. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.